Di atas panggung, Wu Lingyun dan Chen Wanxing berdiri saling berhadapan, yang satu mengenakan gaun putih seputih salju dan yang lainnya hijau seputih asap, benar-benar seperti pasangan peri dalam sebuah lukisan. Para penonton terpesona, dan gumaman pun berangsur-angsur mereda. Satu batang dupa penuh telah berlalu, dan tak seorang pun berani naik ke panggung untuk menantang. Senyum Wu Lingyun semakin lebar. La berdiri dengan tangan di belakang punggung, pandangannya perlahan menyapu kerumunan di bawah panggung. Matanya tampak tenang, tetapi mengandung pengamatan yang meremehkan, seolah berkata, "Selapa lagi yang ada di sini." Para kultivator di bawah panggung semuanya menghindari tatapannya, beberapa menundukkan kepala, beberapa memalingkan wajah ke samping, dan beberapa hanya berbalik dan berpura-pura berbicara dengan seseorang. Hasil ujian 4 pilar takdir sudah jelas terlihat. Skor Wu Lingyun melampaui semua orang. Siapa yang berani maju dan mempermalukan diri sendiri? Sepertinya tidak ada yang berani naik panggung hari ini. Wu Lingyun mengalihkan pandangannya, nadanya acuh tak acuh, tidak mengungkapkan apakah dia merasa menyesal atau bangga. Dia menoleh ke Chen Wanxing dan sedikit membungkuk, "Nona Chen, karena tidak ada orang lain yang akan mencoba, bolehkah kita memulai tes berikutnya sekarang?" Mata Chen Wanxing sedikit berkedip. Ekspresinya tertutupi oleh kerudung, tetapi tampak ada persetujuan di matanya yang jernih, seperti air musim gugur. Dia mengangguk sedikit, "Tuan Muda Wu benar. Karena tidak ada yang akan naik panggung, maka tunggu sebentar." Tiba-tiba terdengar suara lantang dari kerumunan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Seorang pria berjubah biru perlahan berjalan keluar dari kerumunan. La berpakaian sederhana, dengan wajah biasa dan aura yang tenang, tampak tidak mencolok. Namun matanya sangat tenang, seperti kolam yang dalam atau sumur kuno, tanpa riak. Itu adalah Chen Ping. Wu Lingyun mengangkat alisnya dan menatap Chen Ping dari atas ke bawah. Kemudian, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang mengandung sedikit rasa geli dan jijik. Para penonton pun bersorak riuh. Siapakah pria ini? Dia berani naik panggung di saat seperti ini. Kau gila, apa kau tidak melihat nilai yang diraih Tuan Muda Wu? Apa kau akan naik ke sana dan mempermalukan dirimu sendiri? Dilihat dari penampilannya, dia mungkin hanya berada di tingkat pertama alam abadi atas. Beraninya dia datang ke sini dengan tingkat kultivasi serendah itu. Peringkat pertama, apa aku salah lihat? Puncak peringkat pertama alam abadi atas. Ini tidak masuk akal. Hahaha. Seorang immortal tingkat 1 saja berani datang ke kontes bela diri untuk mencari suami. Nona Chen adalah immortal tingkat 8. Apakah dia mencoba memakan daging angsa seperti katak? Turun. Jangan mempermalukan diri sendiri. Suara-suara ejekan itu datang seperti gelombang pasang. Chen Ping tetap tanpa ekspresi saat ia berjalan selangkah demi selangkah menuju arena. Saat Wu Lingyun memperhatikannya mendekat, senyumnya semakin lebar. Dia tidak berbicara, tetapi matanya dengan jelas mengatakan, "Aku ingin melihat trik apa yang bisa kau lakukan." Tatapan Chen Wanxing sedikit menyipit saat dia meneliti pria berjubah biru yang tiba-tiba muncul melalui kerudungnya. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengerutkan kening, dan sebuah suara dingin terdengar dari balik kerudung. "Tuan Muda, ada aturan untuk lamaran pernikahan ini.
Anda harus lulus 2/3 dari ujian 4 pilar takdir sebelum Anda dapat meminta saya turun dari tandu dan menemui Anda. Tuan Muda Wu telah lulus ujian tersebut, dan ujian berikutnya akan segera dimulai. Jika Anda ingin berpartisipasi, mungkin Anda harus menunggu kesempatan berikutnya. Nada bicaranya sopan, tetapi maknanya jelas. Anda tidak memenuhi syarat. Jangan buang waktu Anda. Chen Ping melangkah ke arena dan berdiri di depan 4 pilar batu. Dia mendongak menatap Chen Wanxing, ekspresinya tenang. Nona Chen, Anda salah paham. Saya tidak menunggu lain kali, saya ingin mencobanya sekarang. Pernyataan ini disambut dengan ledakan tawa lagi dari para hadirin. Cobalah sekarang. Dia benar-benar berani mengatakan itu. Tuan Muda Wu berdiri tepat di sana. Bukankah dia akan mencari masalah jika menghampirinya? Di peringkat pertama alam abadi atas, mampu menerangi 1 grid saja sudah dianggap mengesankan. Wu Lingyun terkekeh, melangkah setengah langkah ke samping, dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Gerakannya elegan dan tenang, tetapi rasa jijik di matanya tak tersembunyikan. Karena sesama penganut Taoisme ini ingin mencoba, maka biarkan dia mencoba. Dia berkata dengan tenang, aku, Wu, juga ingin melihat seberapa tinggi tingkat kehebatan Taois peringkat pertama alam abadi atas Yin. Dia mengucapkan keempat karakter, Sang Xianjing Yipin, Sang Xianjing Yipin, dengan sangat jelas, yang kembali memicu tawa dari para hadirin. Chen Ping mengabaikan ejekan itu dan langsung berjalan menuju pilar batu pertama. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya pada pilar itu. Gerakannya santal, seolah-olah dia hanya menyentuh benda biasa. Semua orang menahan napas, menunggu untuk melihatnya mempermalukan diri sendiri. Kemudian, ledakan, cahaya putih menyilaukan meledak seketika. Cahaya melesat dari dasar pilar, 1, 2, 3, 4, 5, tanpa jeda atau keraguan, seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya, seperti pelangi yang menembus matahari, menerobos kotak ke-9 dalam sekejap mata. Kotak ke-10. Seberkas cahaya melesat keluar dari atas, meledak menjadi hujan cahaya yang menyilaukan di udara, bahkan lebih cemerlang dan mempesona daripada serangan Wu Lingyun barusan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan ternganga, seolah-olah seseorang telah mencekik leher mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang di peringkat pertama alam abadi atas memiliki kekuatan seperti itu? Apakah aku salah lihat? Pilar batu itu pasti retak. Senyum tenang di wajah Wu Lingyun tiba-tiba membeku. Dia menoleh tajam untuk melihat pilar batu itu. Cahayanya belum sepenuhnya padam, dan gema dimensi ke-10 masih terasa di udara. Pupil matanya sedikit menyempit, dan secercah ketidakpercayaan terpancar di matanya. Mata Chen Wanxing sedikit melebar. Ekspresinya tertutupi oleh kerudung, tetapi kepalan tangan mungilnya yang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di hatinya. Chen Ping menarik tangannya, ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Dia berjalan menuju pilar batu kedua. Akhirnya, seseorang di antara penonton tersadar dari lamunannya dan berteriak. Ada yang kedua, lihat yang kedua, mustahil. Dia pasti beruntung bisa mendapatkan yang pertama. Ya, itu hanya keberuntungan. Yang kedua pasti tidak akan berhasil. Chen Ping mengabaikan suara-suara itu dan menekan tangan kanannya ke pilar batu lagi. Ledakan,
Cahaya putih itu meledak lagi. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, tak terbendung, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Kotak ke-9, kotak ke-10. Cahaya itu kembali memancar, bahkan lebih intens dan menyilaukan dari sebelumnya. Pilar batu kedua kini telah terisi penuh. Kali ini, tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua orang tampak terpaku di tempat, menatap kosong ke arah pilar batu yang masih bercahaya. Lapangan itu sangat luas sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Ekspresi tenang di wajah Wu Lingyun lenyap sepenuhnya. Alisnya berkerut, pandangannya tertuju pada punggung Chen Ping. Secercah kejutan dan ketidakpastian terpancar di matanya. Napas Chen Wanxing sedikit tertahan. Secara naluriah, ia melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti tiba-tiba. Di matanya, yang seperti air musim gugur, tidak hanya ada keterkejutan tetapi juga sedikit rasa ingin tahu. Chen Ping menarik tangannya, tetap tenang. Dia berjalan menuju pilar batu ketiga untuk menguji kekuatan fisiknya. Dia jelas tidak bisa melakukan yang ketiga, dia jelas tidak bisa melakukan yang ketiga. Akhirnya, seseorang berkata dengan suara gemetar, dia sangat kurus, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan fisik? Benar sekali, kekuatan fisik bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan bakat. Kamu harus melatih tubuhmu dengan benar. Bahkan Tuan Muda Wu hanya memiliki 7,5 level, sama sekali tidak mungkin dia bisa melampaui itu. Wu Lingyun tidak setuju, tetapi menatap Chen Ping dengan saksama. Chen Ping berhenti di depan pilar batu ketiga. Alih-alih menekan ke bawah seperti yang telah dilakukannya 2 kali sebelumnya, dia mengepalkan tinju kanannya. Saat berikutnya, dia melayangkan pukulan. Tidak ada penumpukan kekuatan, tidak ada keberuntungan yang terlibat, itu hanya pukulan sederhana yang menghantam pilar batu. Ledakan, bunyi gedebuk yang tumpul itu seperti suara guntur. Pilar batu itu bergetar hebat, dan cahaya menyambar seketika, tetapi kali ini, itu bukan hanya cahaya. Klik. Retakan yang jelas terlihat menyebar dari tempat tinju Chen Ping mendarat. Pupil mata para penonton di bawah panggung tiba-tiba menyempit. Retak, retak, telangnya retak. Apakah ini kekuatan fisik? Ini pasti makhluk iblis. Cahaya itu berkobar liar. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 10 bar penuh. Retakan itu membentang dari dasar pilar hingga ke puncaknya, hampir membelah seluruh pilar batu menjadi dual. Chen Ping menarik tinjunya, melirik retakan pada pilar, dan mengerutkan kening hampir tak terlihat. Kau menggunakan terlalu banyak kekerasan, katanya dengan tenang. Anda menggunakan terlalu banyak tenaga. Keempat kata ini bergema seperti guntur di telinga semua orang. Semua orang benar-benar tercengang. Wajah Wu Lingyun memucat-pucat. Bentuk tubuh fisik apakah ini? Chen Wanging tiba-tiba mengepalkan lengan bajunya, matanya yang jernih seperti air musim gugur bersinar dengan kecerahan yang menakjubkan. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, seolah mencoba melihat menembus dirinya. Satu lagi masih dibutuhkan. Chen Ping berjalan menuju pilar batu keempat. Tes kekuatan pembuluh darah. Kerumunan itu akhirnya tersadar dari keterkejutannya, dan seseorang berkata dengan suara gemetar. Garis keturunan. Dia sama sekali tidak mungkin memiliki garis keturunan itu. Benar sekali. Sekuat apapun kekuatan abadi dan tubuh fisiknya, garis keturunannya pasti kurang.
Garis keturunan apa yang dimiliki kultivator Blasa? Tuan Muda Wu memiliki garis keturunan emas merahel. Garis keturunan macam apa yang mungkin dimiliki oleh orang biasa seperti dia? Mendengar itu, ekspresi Wu Lingyun sedikit melunak. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menatap Chen Ping dengan tatapan muram. Bagus. La berbicara, suaranya agak serak, namun La memaksakan diri untuk tetap tenang. Kekuatan abadi dan tubuh fisik sesama Taois ini memang luar biasa, tetapi jalan garis keturunan bergantung pada warisan, bukan kultivasi. Leluhur keluarga Wu saya termasuk Dewa Emas, itulah sebabnya kami telah membangkitkan garis keturunan kami hari ini. Sesama Taois, bolehkah saya bertanya Anda berasal dari klan mana? Dia berbicara dengan sopan, tetapi maksudnya sangat jelas, kamu tidak memiliki garis keturunan untuk diteruskan, jadi kamu pasti akan gagal dalam ujian ini. Chen Ping tidak menjawab. Dia berjalan ke pilar batu keempat, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut menekannya ke pilar tersebut. Kemudian, mengaum, raungan naga yang mengerikan tiba-tiba menggema di seluruh langit dan bumi. Itu bukan suara manusia, melainkan raungan naga yang sesungguhnya. Kuno, megah, dan mendominasi, seolah-olah berasal dari hutan belantara purba. Semua orang terguncang oleh raungan naga itu, darah dan ki mereka bergejolak. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah bahkan kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur. Sesaat kemudian, sesosok bayangan emas melesat ke langit di belakang Chen Ping. Itu adalah naga emas bercakar 5, sepanjang 100 kaki, dengan sisik yang khas, kumis yang menjuntai, dan mata seperti matahari dan bulan. La melayang di atas kepala Chen Ping, memancarkan keagungan tertinggi dan aura yang mendominasi, seolah-olah La adalah penguasa langit dan bumi, raja dari semua binatang. Garis keturunan naga emas. Seluruh ruangan menjadi hening. Kemudian, klik, 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 di pilar batu keempat, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Ledakan, pilar batu itu hancur berkeping-keping. Banyak sekali serpihan yang berserakan dan beterbangan kemana-mana, dan cahaya keemasan melesat ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi emas. Hantu naga emas itu meraung ke langit, teriakannya mengguncang seluruh kota abadi awan. Semua orang berdiri di sana, tertegun. Wajah Wu Lingyun memucat. Dia menatap kosong ke arah bayangan naga emas dan pilar batu yang hancur. Bibirnya bergerak, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang baru saja dia katakan? Garis keturunan diwariskan, bukan sesuatu yang bisa diperoleh melalui kultivasi. Saudara sesama penganut Taoisme, bolehkah saya bertanya Anda termasuk klan apa? Kemudian, Chen Ping menjawabnya dengan cara yang paling lugas. Garis keturunan naga emas. Garis keturunan tertinggi yang legendaris, sebuah eksistensi yang bahkan lebih mulia daripada para dewa dan bangsawan. Apa garis keturunan merahnya jika dibandingkan dengan naga emas? Semut dan debu. Wu Lingyun berdiri di sana, merasa seolah-olah dia telah ditampar berkali-kali di depan umum, wajahnya memerah karena kesakitan. Bakatnya yang berharga dan sikap meremehkannya, pada saat ini, menjadi lelucon yang paling menggelikan. Mata Chen Wanging bersinar terang. La tiba-tiba mengangkat kerudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik yang mampu meluncurkan 1000 kapal. Matanya, sejernih air musim gugur, dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman, dan sedikit kehangatan.
Dia menatap Chen Ping, bayangan naga emas yang perlahan menghilang di belakangnya, suaranya sedikit bergetar. Tuan muda, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Chen Ping menarik tangannya, ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Dia menatap Chen Wanxing dan berkata dengan tenang. Kulturis liar tanpa nama, Chen Ping. Pada saat itu, Chen Ping sama sekali mengabaikan keinginan pihak kuil untuk menangkapnya dan mengungkapkan namanya. Sekarang setelah garis keturunan naga emas terungkap, tidak perlu lagi menyembunyikan namanya. Ada keheningan sesaat di antara penonton, diikuti oleh deru kaget yang memekakkan telinga. Chen Ping. Dia Chen Ping. Chen Ping yang menghancurkan jalan menuju surga, membunuh yang mulia agung, dan menyebabkan kekacauan di Gunung Suci. Chen Ping yang menawarkan hadiah 50.000 botol cairan keabadian itu. Ya Tuhan, dia benar-benar berani datang ke kota Yunxian. Para penonton bersorak gembira. Ada kejutan, ketakutan, kegembiraan, dan bahkan keinginan yang tak tertahankan. Hadiah berupa 50.000 botol ramuan keabadian sudah cukup untuk menggoda siapapun. Namun, tak seorang pun berani bergerak. Uji coba yang dilakukan pada keempat pilar batu itu telah menunjukkan kekuatan Chen Ping kepada semua orang. Lalu bagaimana jika Anda adalah seorang immortal tingkat pertama? Bagaimana mungkin seseorang yang mampu menghancurkan pilar ujian dengan satu pukulan dan memiliki garis keturunan naga emas dapat dibandingkan dengan seorang immortal tingkat 1 biasa? Begitu mendengar nama itu, pupil mata Wu Lingyun tiba-tiba menyempit. Chen Ping, itu dia. Pria yang dicari oleh kuil itu dan memiliki hadiah sebesar 50.000 botol ramuan keabadian di kepalanya. Kilatan cahaya yang kompleks terpancar di matanya, campuran antara kecemasan, permusuhan, dan sedikit niat membunuh yang sulit didefinisikan. Chen Wanxing tampak tidak menyadari desahan kaget di sekitarnya, matanya tertuju pada Chen Ping, dengan cahaya aneh di dalamnya. Chen Ping. Dia menggumamkan nama itu dengan lembut, senyum tipis teruk di bibirnya. Nama yang bagus. Dia melangkah maju, dengan lembut mengangkat tangannya sebagai isyarat undangan. Tuan Muda Chen, Anda telah lulus ujian 4 pilar takdir. Sesuai aturan, Anda boleh ikut saya kembali ke kediaman Chen untuk ujian kedua. Dia berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Wu Lingyun, nadanya masih dingin, tetapi dengan sedikit lebih sopan. Tuan Muda Wu, silakan ikut serta juga. Ujian kedua mengharuskan kalian berdua untuk berpartisipasi secara bersamaan. Ekspresi Wu Lingyun sedikit menegang. Dia melirik Chen Wanxing, lalu ke Chen Ping, bayangan melintas di matanya. Namun, dengan cepat kembali tenang dan mengangguk sedikit. Suatu kehormatan bagi saya, Wu. Namun senyum itu tampak agak kaku. Chen Wanxing tidak banyak bicara, lalu berbalik dan berjalan menuju tandu kaca 8 harta karun itu. Tepat sebelum naik ke tandu, dia menoleh ke belakang ke arah Chen Ping dan berbisik. Tuan Muda Chen, silakan. Chen Ping mengangguk, tetapi tidak segera naik ke tandu. Dia menoleh ke arah penonton di bawah panggung, dan pandangannya menyapu kerumunan, menemukan Ming Li dan Liu Qianqian. Mereka berdua memperhatikannya dengan cemas. Chen Ping berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Tunggu di sini, aku akan pergi ke keluarga Chen." Ming Li menjadi cemas, "Tuan Chen, apakah Anda benar-benar akan pergi? Bagaimana jika tidak apa-apa?"
Chen Ping berkata dengan tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Carilah penginapan untuk menginap dan tunggu kabar dariku. Ming Li ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Liu Qianqian menarik lengan bajunya dan berkata pelan, karena dermawan kita telah mengambil keputusan, kita akan menunggu. Dia menatap Chen Ping dengan kekhawatiran di matanya, hati-hati, dermawan saya. Chen Ping mengangguk dan berbalik berjalan menuju tandu kaca 8 harta karun. Tirai tandu diangkat, memperlihatkan interior luas yang dapat menampung 4 atau 5 orang dengan nyaman. Chen Wanxing sudah duduk di dalam, dan saat melihat Chen Ping naik, dia mengangguk sedikit sebagai salam. Wu Lingyun mengikuti dari dekat dan naik ke tandu. Tirai tandu pun turun, dan 8 pelayan wanita berjubah hijau mengangkat tandu tersebut, dengan mantap menuju ke arah timur kota. Kursi tandu itu tidak terlalu luas, dan mereka bertiga duduk saling berhadapan, menciptakan suasana yang agak canggung. Chen Wanxing duduk tegak di tengah, wajahnya kini tertutup kerudung tipis, hanya memperlihatkan matanya yang jernih seperti air musim gugur. Tatapannya beralih antara Chen Ping dan Wu Lingyun, tetapi dia tetap diam. Wu Lingyun duduk di samping, punggungnya tegak lurus, senyum yang terukir sempurna di wajahnya, pantas untuk seorang tuan muda dari keluarga terkemuka. Namun, sesekali pandangannya akan tertuju pada Chen Ping, matanya dipenuhi dengan pengamatan dan pertanyaan. Chen Ping bersandar di dinding tandu, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya akan pergi jalan-jalan di musim semi. Setelah hening sejenak, Wu Lingyun tiba-tiba berbicara. Chen Ping, nama ini terdengar familiar bagi saya. Dia menatap langsung ke arah Chen Ping, senyum tipis teruk di bibirnya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa kuil telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk seorang buronan yang menghancurkan jalan menuju surga, membunuh seorang yang mulia agung, dan menyebabkan kekacauan di Gunung Suci. Hadiah berupa 50.000 botol ramuan keabadian telah ditawarkan. Orang itu tampaknya juga bernama Chen Ping. Dia mengatakannya dengan santai, tetapi maknanya sangat jelas. Mata Chen Wanxing sedikit berkedip saat dia menatap Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Wu memiliki ingatan yang bagus. Itu sebuah pengakuan. Senyum Wu Lingyun semakin lebar, Tuan Muda Chen, Anda sungguh berani. Meskipun dicari oleh kuil ilahi, Anda masih berani menunjukkan wajah Anda di kota Yunxian dan bahkan berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk mencari suami. Tidakkah Anda takut bahwa saya, Wu, akan melaporkan Anda? Chen Ping akhirnya mengangkat matanya dan meliriknya. Tatapan tenang dan teguh itu membuat Wu Lingyun merinding. Tuan Muda Wu bisa mencobanya. Nada suara Chen Ping tetap tenang, namun, sebelum Tuan Muda Wu melaporkan hal ini, saya bisa membiarkan Tuan Muda Wu beristirahat di tempat tidur selama beberapa bulan. Wajah Wu Lingyun menegang. Dia teringat 4 pilar batu di arena, adegan Chen Ping menghancurkan pilar ujian dengan 1 pukulan, dan bayangan naga emas bercakar 5. Senyumnya membeku di wajahnya, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Chen Wanxing angkat bicara pada saat yang tepat, meredakan kecanggungan yang samar-samar. Tuan Muda Wu hanya bercanda. Meskipun kota Yunxian secara nominal berada di bawah yurisdiksi kuil, urusan kota selalu dikelola bersama oleh 2 keluarga besar. Orang-orang dari kuil tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan kota Yunxian. Dia menatap Chen Ping dengan tatapan tenang, Tuan Muda Chen,
Tenang saja, tidak seorang pun di keluarga Chen saya yang bisa menyentuh Anda. Dia berbicara dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mutlak. Chen Ping sedikit mengangkat alisnya dan meliriknya lagi. Ekspresi Wu Lingyun berubah menjadi lebih buruk. Dia tertawa hambar dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi kesedihan di matanya semakin mendalam. Tandu itu bergerak maju dengan mulus, dan suara bising jalanan perlahan menghilang. Chen Ping bersandar di dinding tandu, pandangannya tertuju pada Chen Wangqing. Melalui kerudung tipis itu, samar-samar terlihat garis besar wajah yang lembut. Dia tiba-tiba angkat bicara, "Nona Chen, bolehkah Anda melepas kerudung Anda?" Chen Wangqing sedikit terkejut. Chen Ping melanjutkan, "Karena ini lamaran pernikahan, setidaknya aku harus melihat seperti apa calon pasanganku. Bagaimana jika dia monster yang jelek? Bukankah aku akan berada dalam posisi yang sangat bully?" Ini adalah pernyataan yang blak-blakan, bahkan agak kasar. Wu Lingyun mengerutkan kening dan berkata dingin, "Tuan Muda Chen, jaga ucapanmu. Nona Chen adalah putri sah keluarga Chen, keturunan emas dan daun giok. Berani-beraninya Anda memperlakukannya dengan tidak hormat seperti itu." Chen Ping bahkan tidak menatapnya, hanya menatap Chen Wangqing. "Nona Chen, bagaimana menurut Anda?" Chen Wangqing terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terkekeh pelan. Tawa itu terdengar nyaring dan jelas, mengandung sedikit kejutan dan sedikit rasa geli. Tuan Muda Chen cukup terus terang. Dia mengangkat tangannya dan perlahan melepaskan kerudungnya. Di balik cadar itu tersaji wajah dengan kecantikan yang tak tertandingi. Alisnya seperti pegunungan di kejauhan yang diselimuti kabut, matanya seperti air musim gugur yang beriak di permukaan, hidungnya lurus dan elegan, dan bibirnya seperti bunga sakura. Kulitnya seputih giok, dan di bawah cahaya lembut di dalam tandu, kulitnya berkilauan dengan cahaya redup. Dia memang sangat cantik. Ini bukan jenis kecantikan yang glamor, melainkan jenis kecantikan yang tenang dan lembut, seperti anggrek yarik terpencil di lembah, atau bunga plum di tengah salju. Chen Ping meliriknya dan mengangguk, "Tidak apa-apa, bukan kerugian." Wajah Wu Lingyun memucat-pucat. "Apa arti? Oke. Apa arti? Tidak kehilangan kesempatan." Paras Chen Wangqing termasuk yang tercantuk di kota Yunxian, tetapi menurut Chen Ping, dia hanya biasa saja. Yang lebih membuatnya marah adalah Chen Wangqing benar-benar melepas kerudungnya. Dia baru saja berbicara lama dengan Chen Wangqing, dan wanita itu selalu menutupi wajahnya dengan kerudung tipis. Tidak pernah menunjukkan penampilan aslinya. Hanya dengan satu kalimat dari Chen Ping, dia langsung melepasnya. Perlakuan berbeda ini semakin memicu kecemburuan Wu Lingyun yang membara. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa tidak senangnya, dan berkata dengan dingin, "Tuan Muda Chen, kompetisi belum berakhir, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Nona Chen akan menjadi rekan kultivasi ganda Anda?" Chen Ping bersandar di dinding tandu dan berkata dengan tenang, "Aku tidak yakin. Tapi kita harus memeriksa barangnya dulu. Bagaimana jika kita menang tetapi ternyata tidak puas? Bukankah itu akan menjadi sia-sia?" Andal, wajah Wu Lingyun memerah. "Berani-beraninya kau. Apakah Nona Chen itu semacam barang yang kau bicarakan?" Chen Wangqing melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Wu Lingyun tidak perlu marah. Dia menatap Chen Ping, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. "Tuan Muda Chen cukup percaya diri. Apakah Anda begitu yakin bisa mengalahkan Tuan Muda Wu?" Chen Ping tidak menjawab,
tetapi senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum itu mengandung sedikit rasa geli dan sedikit rasa jijik, seolah berkata, Dia bahkan tidak pantas mendapatkannya. Ketika Wu Lingyun melihat senyum itu, dia sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya hampir menusuk dagingnya, nyaris tak mampu menahan amarahnya. Tandu itu melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat lagi dupa berkobar, tandu itu akhirnya berhenti. Nona, kami sudah sampai. Suara seorang pelayan terdengar dari luar tandu. Ketiganya turun dari tandu dan disambut oleh sebuah rumah besar yang megah. Gerbang itu berwarna merah terang, dengan paku dan cincin tembaga, dan sebuah plakat tergantung di atas ambang pintu dengan 2 huruf besar bertuliskan, Chen Mansion. 2 barisan penjaga berdiri di pintu masuk, masing-masing dengan aura tenang dan terkendali. Semuanya setidaknya berada di peringkat ke-6 alam abadi atas. Chen Wanning membawa keduanya masuk ke dalam rumah besar itu, melewati beberapa halaman, dan menuju ke halaman terpencil. Di tengah halaman, terdapat sebuah tempat tidur kristal dengan panjang sekitar 10 kaki. Tempat tidur kristal itu sangat jernih, memancarkan cahaya redup dan dingin. Pola susunan yang rumit terukir di permukaan tempat tidur, dengan cahaya spiritual redup mengalir di sekitarnya, jelas itu bukan benda biasa. Chen Wanxing berhenti dan menoleh ke arah mereka berdua. Ini adalah tes kedua. Wu Lingyun sedikit mengerutkan kening, bolehkah saya bertanya, Nona Chen, apa tujuan dari tes ini? Chen Wanxing berkata perlahan, kendalikan diri. Dia menunjuk ke ranjang kristal, ranjang ini disebut ranjang penenang. Begitu Anda berbaring di atasnya, Anda akan ditarik ke dalam ilusi oleh serangkaian ilusi. Dalam ilusi ini, Anda akan mengalami ketakutan terdalam di dunia, mimpi buruk yang ditakuti setiap orang. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, yang harus kamu lakukan adalah tetap teguh dan tak tergoyahkan di dalam ilusi. Selama waktu ini, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan ilahi apapun. Jika kamu melakukannya, kamu akan gagal. Saya akan mengamati dari pinggir lapangan untuk melihat apakah kalian bisa tetap fokus. Chen Ping memandang ranjang kristal itu dan tiba-tiba berkata, kita tidak bisa menggunakan kekuatan abadi kita. Kita berbaring di atasnya, dan Nona Chen bisa mengawasi kita dari samping. Chen Wanxing mengangguk, tepat sekali. Chen Ping meliriknya sambil berpikir, lalu tiba-tiba berkata, Nona Chen, apakah Anda mencoba menguji kami berdua? Untuk melihat siapa yang lebih hebat di ranjang. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu pipinya memerah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dengan marah, dia menatap Chen Ping dengan tajam. Ini ujian pengendalian diri bukan itu maksudku. Chen Ping mengangkat bahu, oke, terserah kamu saja. Chen Wanning sangat marah. Wu Lingyun menyaksikan dari pinggir lapangan sambil menggertakkan giginya. Beraninya Chen Ping mengganggu Chen Wanxing seperti itu. Namun Chen Wanning hanya tersipu dan tidak benar-benar marah, yang membuatnya merasa semakin buruk. Dia mendengus dingin. Tuan Muda Chen, hentikan omong kosong. Karena ini adalah ujian, maka saya, akan maju duluan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke tempat tidur kristal, berbalik, dan berbaring di atasnya. Chen Wanxing menenangkan dirinya dan berjalan ke samping tempat tidur. Dia mengangkat tangan kanannya, cahaya biru samar memancar dari telapak tangannya, dan melambalkannya dengan lembut.
Cahaya biru menyelimuti seluruh tubuh Wu Lingyun. Tubuh Wu Lingyun sedikit kaku, lalu dia menutup matanya. Sesaat kemudian, alisnya berkerut, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Chen Ping berdiri di samping, mengamati dengan penuh minat. Dia bisa merasakan bahwa susunan energi di atas ranjang kristal itu sedang beroperasi, menarik jiwa Wu Lingyun ke dalam ilusi tertentu. Cahaya biru di telapak tangan Chen Wanging mungkin merupakan pengamatan terhadap reaksinya dalam ilusi tersebut. Tubuh Wu Lingyun mulai sedikit bergetar. Napasnya menjadi cepat, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Tangannya mencengkeram tepi ranjang dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Tidak, jangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya dipenuhi rasa takut, jangan mendekat. Dia meronta-ronta dengan keras, seolah-olah melawan sesuatu yang mengerikan. Chen Wanging sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak berhenti. Perjuangan Wu Lingyun semakin intens, tubuhnya menggeliat di atas ranjang, dan dia mengeluarkan erangan yang tidak jelas. Tiba-tiba, dia mengerang, dan bagian tubuhnya bereaksi aneh, reaksi yang terlihat jelas di bawah jubahnya. Ekspresi Chen Wanxing berubah, dan dia tiba-tiba menarik tangannya. Saat cahaya biru itu menghilang, Wu Lingyun tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah. Bajunya basah kuyup oleh keringat, wajahnya pucat pasi seperti kertas, dan matanya masih menunjukkan rasa takut dan kebingungan. Tuan Muda Wu, suara Chen Wanxing terdengar dingin. Kau telah gagal. Wu Lingyun terkejut, lalu menyadari apa yang telah terjadi. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu dari merah menjadi hijau, matanya dipenuhi rasa malu, kemarahan, dan kebencian. Nona Chen, saya tidak perlu berkata lebih banyak. Chen Wanxing menyela perkataannya, nadanya dingin, dalam ilusi itu, kau diliputi rasa takut, pikiranmu kacau, dan tubuhmu bereaksi. Ini menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Tuan Muda Wu, silakan kembali. Wu Lingyun membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia bangkit dari tempat tidur, menatap Chen Ping dengan tajam, lalu menyingkir. Namun dia tidak pergi. Dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Chen Ping. Chen Ping meliriknya, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia berjalan ke tempat tidur kristal, tetapi tidak langsung berbaring. Sebaliknya, dia menatap Chen Wanxing. Nona Chen, saya rasa saya mengerti tujuan dari tes ini. Chen Wanxing mengangkat alisnya. Oh, apa yang disebut ilusi mungkin adalah ketakutan terdalam di lubuk hati setiap orang. Chen Ping berkata perlahan, yang perlu kalian lihat bukanlah apakah kita bisa mengatasi rasa takut, tetapi apakah kita bisa mempertahankan jati diri kita yang sebenarnya dan tetap teguh menghadapi rasa takut. Dia berhenti sejenak, lalu menatap tempat tidur. Reaksi Tuan Muda Wu barusan menunjukkan bahwa dia dikuasai oleh rasa takut dalam ilusi dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Nona Chen berpikir bahwa orang seperti itu tidak layak menjadi rekan kultivasi Anda. Secercah kejutan terlintas di mata Chen Wanxing. Apa yang dikatakan Chen Ping benar sekali. Dia mengangguk sedikit, Tuan Muda Chen memiliki mata yang jeli. Chen Ping tersenyum dan berbalik untuk berbaring di atas ranjang kristal. Kalau begitu, mari kita mulai. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, dan telapak tangannya kembali bercahaya biru. Kemudian dia dengan lembut melambaikan tangannya. Cahaya kebiruan menyelimuti Chen Ping. Chen Ping memejamkan matanya. Dalam sekejap,
Lam merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang yang tak berujung. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan yang tak terbatas, tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa arah. Tubuhnya terus jatuh, 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 seolah tak ada ujungnya. Ini adalah ilusi. Namun Chen Ping tahu bahwa ini bukanlah ilusi biasa. Dalam kegelapan itu, sesuatu yang menakutkan tampak mengintai, ketakutan terdalam di hatinya. Apa itu? Dia mengamati dengan tenang. Dalam kegelapan, beberapa gambar perlahan muncul. Ini adalah Yu Ranran. Dia berdiri di menara pengamatan bintang di kota abadi Giok, menatap ke kejauhan, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, tubuhnya mulai menjadi transparan, secara bertahap menghilang dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Chen, aku akan menunggumu. Suaranya semakin lemah dan semakin lemah hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Jantung Chen Ping berdebar kencang. Adegan berubah lagi. Mereka adalah bapak dan ibu Musa. Mereka ditusuk di tulang belikat dengan rantai besi dan digantung di gua-gua gunung suci. Esensi, darah, dan jiwa mereka perlahan-lahan diekstraksi, sambil mengeluarkan jeritan melengking. Chen Ping, selamatkan kami. Suara mereka bergema dalam kegelapan, melengking dan menusuk telinga. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Adegan berubah lagi. Ini Mingli. Dia dikepung dan diserang oleh puluhan kultivator ilahi, berlumuran darah, dan akhirnya jatuh perlahan setelah dadanya tertusuk pedang. Tuan Chen, cepatlah. Jari-jari Chen Ping sedikit berkedut. Adegan berubah lagi. Dia adalah roh pedang Zhongli. Dia terikat oleh rantal emas yang tak terhitung jumlahnya, mengerang kesakitan saat wujudnya semakin memudar hingga akhirnya berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang sepenuhnya. Napas Chen Ping sedikit tertahan. Namun dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa semua itu hanyalah ilusi. Inilah ketakutan terbesarnya, takut kehilangan, takut tak berdaya, dan takut kehilangan orang-orang yang ia sayangi satu persatu. Namun, apakah rasa takut harus selalu menguasai kita? Chen Ping dengan tenang mengamati gambar-gambar itu, menyaksikan wajah-wajah yang dikenalnya menghilang di depan matanya. Alisnya sedikit berkerut, tetapi matanya tetap tenang dan tak bergeming. Lalu kenapa kalau kita takut? Lalu bagaimana jika kita kehilangan itu? Chen Ping bangkit dari latar belakang sederhana hingga mencapai posisinya saat ini. Badai apa yang belum pernah ia lalui? Penderitaan apa yang belum pernah ia alami? Yu Ranran sedang menunggunya, dia pasti akan kembali. Roh Musa dan istrinya masih hidup, dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Mingli telah menemaninya dalam suka dan duka, dan dia tidak akan pernah membiarkannya mati. Zhongli adalah roh pedangnya, terhubung dengan jiwanya, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya. Hal-hal ini tidak dapat digoyahkan oleh ilusi. Chen Ping memejamkan matanya dan membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Setelah waktu yang tidak diketahui, kegelapan itu perlahan menghilang. Dia merasakan seseorang dengan lembut duduk di atasnya. Tubuhnya lembut, mengeluarkan aroma yang samar. Dia bisa merasakan pria itu membungkuk, mendekat ke telinganya, dan dengan lembut meniupkan napas. Chen Ping tidak menanggapi. Pria itu tampak agak terkejut, lalu mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap dadanya. Chen Ping masih tidak bereaksi. Pria itu meningkatkan gerakannya, mengamati tubuhnya, tindakannya menjadi semakin berani dan provokatif. Chen Ping masih tidak bereaksi.
Napasnya teratur, detak jantungnya normal, dan tidak ada getaran di bagian tubuhnya manapun. Chen Wanxing menindih Chen Ping, menggunakan setiap trik yang ada. Dia sedikit menunduk, mendekat ke telinga Chen Ping, dan bernapas pelan. Chen Ping tidak bereaksi. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menggambar lingkaran di dadanya. Chen Ping tidak bereaksi. Dia menggigit bibirnya, gerakannya menjadi lebih berani, dan dengan lembut memutar tubuhnya. Chen Ping tetap tidak memberikan respons. Chen Wanxing akhirnya menyerah. Dia menegakkan tubuhnya dan menatap kosong ke arah pria di bawahnya, yang matanya terpejam seolah sedang tidur, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Parasnya, bentuk tubuhnya, pesonanya di kota Yunxian, tak terhitung banyaknya talenta muda yang terpikat olehnya. Pada saat itu, meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, pria ini sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Pengendalian dirinya sangat kuat, atau mungkin, dia memang sama sekali tidak menarik baginya. Chen Wanxing menggigit bibirnya, campuran emosi yang kompleks bergejolak di dalam dirinya, frustrasi, kebencian, dan sedikit kekaguman. Dia menarik tangannya, dan cahaya biru di telapak tangannya menghilang. Chen Ping membuka matanya dan bertemu dengan tatapan rumit Chen Wanxing. Sedikit lengkungan ke atas pada bibirnya memperlihatkan senyum tipis. "Nona Chen, apakah Anda sudah cukup bersenang-senang?" Chen Wanxing tersipu dan segera menjauh darinya. Dia merapikan pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, dan kembali menampilkan sikap tenang dan acuh tak acuh. Tuan muda Chen memang sangat tenang. Suaranya tenang, tetapi sedikit getaran di akhir kalimat menunjukkan gejolak batinnya. Ujian kedua, Tuan muda Chen, telah lulus. Wu Lingyun berdiri di samping, wajahnya sangat muram. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Wanxing menindih Chen Ping, menggunakan segala cara untuk merayunya, tetapi Chen Ping tetap tidak bereaksi. Dia sendiri hanya sedikit kehilangan kendali dalam ilusi tersebut sebelum akhirnya dinyatakan gagal. Perbedaannya terlalu jelas. Dia menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Chen Ping, matanya dipenuhi rasa kesal dan ketidakmauan. Chen Ping bangkit dari tempat tidur kristal, merapikan pakaiannya, dan menatap Chen Wanxing. "Nona Chen, Anda telah melewati rintangan kedua. Apa selanjutnya?" Chen Wanxing menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Berikutnya, dia berhenti sejenak, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. "Selanjutnya, saya akan berbicara secara pribadi dengan Tuan Muda Chen."